gara-gara ya penerangannya kurang, terus perbaikan jalannya juga kurang, seperti itu. Mungkin pemerintah bisa bisa lihat sendiri ya, mungkin ya nanti ya. Saya harapkan ke situ. Iya, Saya harap pemerintah bisa survei langsung Survei atau bisa langsung jalan bisa dibetulin syukur-syukur ya, Pak. di situ ya, mengharapkan seperti itulah. Nah, kita sudah, tapi gini Mas, yang jenengan katakan tadi kan masyarakat itu harus bisa melihat bukti nyata. Pemerintah itu bisa membangun jalan atau memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Tapi mungkin ya pemerintah itu juga mungkin ada tanya-tanya ketika APBN atau APBD itu berkurang. APBD kan dihasilkan oleh pajak ya. Betul. Nah, bagaimana pemerintah untuk membangun? Sedangkan masyarakat itu tidak pada membayar pajak. APBN otomatis terkuras. Itu bagaimana tanggapan dari Anda? Mungkin karena gini Mas, karena dari masyarakat sendiri ya, mungkin ini kan kita berbicara mungkin ya, kemungkinan Iya, besar. kemungkinan. Kenapa masyarakat nggak bayar pajak ya? Balik lagi tadi, karena infrastruktur masih rusak. Iya, Kalau misalkan infrastrukturnya bagus, otomatis orang pun dipajakin. Oke, ditambah lagi faktor ekonomi juga Mas. iya, Ada orang yang berpikirannya gini Mas, kita nggak munafik ya, dalam artian kondisi lagi susah kayak gini, daripada buat bayar pajak, mending kita dialihin untuk bertahan hidup Mas. iya. Karena kondisi sekarang kan, jangan mungkin rasa atau tidak ya, untuk saat ini itu memang benar-benar sangat amat sulit. Iya, betul. Jadi ya mungkin ada faktor kesitunya juga sih Mas. Maksudnya ya ngapain bayar pajak dulu, sedangkan kita bertahan hidup lagi kempas kempis. Kalau bahasa Jawa itu kempas kempis ya, bahasa daerah ya. Iya, itu kempas kempis. Ya juga sih ya, kebutuhan balik lagi ekonomi dapur. Betul. Ekonomi dapur itu sangat laris kan. Nah iya, balik lagi ke pembahasan pertama gitu. kebutuhan ekonomi keluarga terutama. Jenengan masih berkeluarga atau belum? Masih sendiri Mas. Aduh, ini lanjut ya. Monggo barangkali ada yang mau daftar silakan. Jangan, ini bahaya ini. jadi mungkin poin pertama yang diambil itu kenapa masyarakat tidak membayar pajak atau jarang ada yang membayar pajak. Yang pertama tadi masyarakat memandang infrastruktur yang ada di daerah-daerahnya itu belum tertata. Betul. Dan yang kedua adalah kondisi ekonomi, kebutuhan pokok dari masyarakat tersebut. Namun di sini ada suatu perbandingan yang saya katakan tadi, bahwasanya ketika masyarakat minta bukti, pemerintah harus membangun jalan dulu. Namun di situ mungkin ada pertanyaan dari pemerintah, sedangkan APBN itu turun, ya kan? Nah, yang saya bingung ini, saya minta tanggapan lagi. Tingkat kredibilitas masyarakat atau kepercayaan kepada pemerintah itu bagaimana pada saat ini gitu? Kita menanyakan kredibilitas. Kita percaya dengan pemerintah nih atau bagaimana yang sudah terjadi? Kalau ditanya masalah kepercayaan terhadap pemerintah ya kita memaklumi ya, kita percaya. Ya. Berapa persen? belum full ya. Ya karena belum ada bukti yang benar-benar nyata. Mungkin itu yang menjadi PR ya mungkin untuk pemerintah, bahwasanya masyarakat itu belum percaya 100% terhadap kinerja dari pemerintah Anda. Jadi harus ada suatu perubahan di situ. Jadi harus ada suatu perubahan yang harus dibenahi lah. Kekurangan pasti ada. Siapapun pemerintah, kekurangan pasti ada. Yang namanya manusia itu mempunyai kekurangan. Tapi harus bisa menutupi kekurangan tersebut. Jadi kita harus bisa mengupayakan jalan itu bagaimana. Pemerintah ya, bukan kita, mengupayakan. Nah, hak kita itu bisa menikmati hasil dari pajak tersebut. Kewajiban kita adalah untuk membayar. Seperti itu. Jangan ada kasus korupsi yang ada. Jangan ada kasus korupsi lagi kayak kemarin lah, BGN korupsi, sangat mengecewakan. Itu salah satu faktor masyarakat itu tidak percaya kepada pemerintah. Kasus korupsi itu.
Ya baik lagi itu hanya oknum mas. Ya betul dari Kita nggak bisa berbicara semua pemerintah itu buruk semua. Karena Iya. banyak pemerintah yang bagus-bagus banget. Iya betul. Itu kan bisa mengurangi kepercayaan. Betul. Jatuhnya seperti itu. Betul, karena jujur aja ya mungkin masyarakat masih takut dalam arti kalau misalnya kita membayar pajak atau apa, ada korupsi lagi, ada ini lagi, sedangkan infrastruktur masih rusak. Iya, Ya masih kan? rusak. Mungkin yang diharapin dari pemerintah dari masyarakat itu di pemerintah bahasa Jawa ini memodali disit lah. Modali disit modal untuk dulu pembangunan. infrastruktur ya kan. Maka insya Allah kayak aneh insya Allah mungkin orang-orang juga bakal sadar akan pajak itu ternyata benefitnya seperti ini nih, feedbacknya pemerintah kita dipajakin itu seperti ini nih, jadi lebih kelihatan gitu. Ya, impactnya lebih kelihatan Iya. untuk masyarakat. Jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi ya harapan lagi ya untuk pemerintah yang kita katakan dan yang kita bahas tadi, pemerintah itu harus merealisasikan pembangunan yang ada di daerah-daerah. Kayak kemarin kasus Blora itu luar biasa, sampai protes warga itu bisa menanam pohon pisang di situ, luar Di jalan, biasa. Mas? Di jalan itu ditanam. Niatnya malah gini, kalau misalkan di daerahku ya misalkan jalannya masih rusak masih lama, mungkin tak bikin kayak Apa? tambak ikan Buat pemancingan kelapa. bikin kelakama mungkin. Kemarin sudah terjadi, Oh, iya. tapi di daerah Pagerbaran Tegal. Jadi mungkin masyarakat ataupun ya kayaknya masyarakat sih di situ jelas lah. Itu bikin perlombaan mancing di jalan. Ya mungkin Itu ada memang. itu kalau diperbolehkan ide yang bagus untuk usaha sih mas, dalam Iya. artian kalau misalkan kita diperbolehkan untuk itu nanti fee-nya dapat fee ya kan, kita adain sebuah perlombaan yang diadain HTM juga. Iya betul. Nah, keuntungan dari HTM tersebut kita bisa untuk membangun jalan. Jadi kita bisa membuat jalan ya. Kalau misal dari pemerintah nggak ada nggak bisa memperhatikan ya udah kita bikin jalan. Ini ya bentuk aspirasi kita ya. Kita dilindungi hak untuk bersuara ya terhadap undang-undang dasar di situ. Ini adalah bentuk aspirasi kami untuk pemerintah dan harapan-harapan kami semoga bisa terrealisasi. Itu terkait dengan pajak ya. Yang pertama pajak, ini pajak lagi. Nah iya. Nah ini untuk pembahasan yang ketiga mas. Apa itu mas? Mungkin untuk pembahasan ketiga itu ada yang namanya Kopdes. Wah ini berat ini. Ini ngajak saya ini berat ini. Jadi Iya, gimana? Kopdes itu salah satu program dari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto. Betul. Ya kan. Yang pertama ya MBG ya yang diprioritaskan, dan MBG itu luar biasa, satu harinya 1,2 triliun per hari. Nah ini ada lagi Koperasi Merah Putih, namanya Koperasi Merah Putih, dan di situ itu Kopdes, bentuknya itu nama lembaga adalah Koperasi Merah Putih. Betul. Nah, nama penyebutannya adalah Kopdes, Koperasi Desa. Jadi koperasi desa tersebut itu dana yang diambil modal utama itu dari desa. Oke. Jadi dari desa memodalkan untuk pembangunan. Kemudian kalau misal koperasi desa tersebut itu berjalan, maka dana tersebut itu dikembalikan lagi ke desa. Itu sistematis Koperasi Merah Putih atau Kopdes. Nah, yang jadi pertanyaan ini pandangan dari jenengan juga ya terkait dengan masyarakat. Saya juga masyarakat ya, terkait dengan Kopdes itu bagaimana sih menurut jenengan? Mungkin aku sendiri kurang update ya mas. Cuma ya kita berbicara secara fakta di lapangan aja ya. Fakta di lapangannya Koperasi Merah Putih itu kan berdiri, mungkin ini belum jalan ya mas. Beberapa udah jalan. Oh udah ada yang jalan. Beberapa udah ya ada yang jalan. Di Kabupaten Brebes sendiri udah ada yang Enggak, jalan? belum ada. Di ada. kabupaten belum ada. Kabupaten Brebes. Oke, jadi gini, kita belum tahu tujuannya itu untuk apa, ya kan? Atau memang tujuannya hanya untuk berniaga, jualan, atau mendistribusikan dari dari petani
untuk langsung dia menjual hasil tani gitu loh. Kita dari petani menjual hasil tani ke koperasi, nah, koperasi dia salurkan terserah ke mana lagi kita nggak tahu, atau tujuannya memang hanya untuk berniaga. Jadi saya tambahkan juga ya Mas Firman terkait dengan supply. Koperasi Merah Putih itu koperasi mengambil dari usaha petani. Tuh. Oh Jadi gitu. usaha petani kayak beras itu masuk ke Bulog dulu. Oh Masuk ke Bulog kemudian bisa masuk ke koperasi. Jadi kayak sayur dari penghasilan petani itu bisa diambil. betul. Serta ada UMKM di daerah setempat kayak di Brebes ataupun misal kita katakanlah di Jadi Barang nih ada yang namanya warung Madura atau apa itu bisa diambil usaha tersebut, tapi ada garis bawahnya itu terdaftar di Berarti nggak semua ya? nggak semua. Jadi UMKM tersebut itu harus mendaftarkan diri ketika barang tersebut itu mau disuplai ke koperasi desa. Jadi harus ada badan hukum di situ. Yang kita katakanlah NPWP ya. Betul. Harus ada NPWP terlebih dahulu baru koperasi tersebut itu bisa mengambil dari hasil UMKM. Nah, ini kan belum berjalan secara lancar ya. Betul. Jadi saya juga belum mengetahui sepenuhnya kalau karena belum ada pemerataan pada saat ini. Apakah prosesnya pendaftaran badan usaha itu ribet atau enggak, kita balik lagi ya kepada masyarakat tersebut. Nah, mungkin yang saya bahas lagi itu apakah pengaruh koperasi desa pengaruh untuk UMKM lagi, terutama UMKM yang tidak terdaftar ke NPWP, tidak terdaftar ke pemerintah. Di situ ada pengaruh atau enggak? Menurut jenengan bagaimana? Kalau pandangan saya sih ya menurutku sangat berpengaruh ya Mas. Pertama kayak gini, yang aku tahu kemungkinan ya, yang aku tahu dan yang saya harapkan itu koperasi desa itu seperti ini Mas. Contoh kecil dari petani ke Bulog, Ya. disebarluaskan ke koperasi desa, Ah. kan? Itu amat membantu tuh Mas. Atau dari program pemerintah misalkan ada bantuan, itu langsung disalurkan ke koperasi. Iya. Jadi meminimalisir agar tidak adanya Tengkulak. iya Betul. tengkulak atau katakanlah pakul lah. Pakul bahasa ini pakul. Bahasa ini pakul ya. Tapi kalau misalkan dari koperasi Merah Putih tersebut hanya untuk berniaga, contoh kecil kayak menjual apa yang ada di sekitar kita, kayak misalkan contoh kecil kayak apa ya, sabun atau apa, ya menurutku kurang efektif sih Mas. Menurutku itu malah bikin persaingan juga Iya, betul. warga-warga sekitar yang Warga-warga sekitar. jualan. Kayak kan banyak banget nih Mas, kayak warga-warga yang jualan samping rumah atau depan rumah mereka sendiri. Iya. Otomatis kan itu usaha mikro yang sangat kecil gitu loh. Iya, betul. Dan modal mereka yang enggak seberapa, mereka berjualan ditambah dihajar ada Koperasi koperasi desa. Merah Putih. Kalau misalkan tujuannya memang buat menyalurkan bantuan atau menyalurkan dari petani ke apa ya, yang lebih besar dan lebih menguntungkan, mungkin oke. Ya kan, Iya. tapi kalau tujuannya untuk berniaga kayaknya Enggak sih. kurang sih, kurang. Paling ya kalau misal jadi di koperasi desa Merah Putih itu ada berita ya yang saya mengetahui itu ada subsidi. Contohnya kayak gas LPG itu ada subsidi. Kalau beli di koperasi itu lebih murah ketimbang di UMKM lainnya. Nah, itu kan bisa menjadi dampak Ya, UMKM tersebut, bisa menjadi bumerang nih Nah, seperti itu. akhirnya UMKM sepi ya kan, Iya. pada beralih ke koperasi Merah Putih. Ya sebenarnya tujuannya bagus ya, Iya. karena tujuannya kan memang biar nggak ada tengkulak-tengkulak lainnya gitu loh. Iya, betul. Cuma posisinya kan kita juga harus memahami UMKM yang di sekitar kita. Dan saya setuju banget sama Jenengan. Nah, yang mungkin yang saya tangkap ya dari obrolan koperasi desa Merah Putih itu, yang saya harapkan yang bisa menerima di koperasi desa Merah Putih atau Kopdes itu orang-orang kalangan menengah ke bawah. Itu Betul. bisa membantu. Kalau misal kita universalkan itu semua atau kita
mematok semua lah bisa belanja di koperasi, itu bisa menjadi Bumerang. bumerang, Betul. dampak yang lebih buruk. Karena kan di UMKM sendiri kita udah dihajar dengan minimarket. Iya betul, Ya kan? minimarket. UMKM kecil udah dihajar minimarket nih. Ditambah lagi persaingan dari daerah sendiri mas. daerah Contoh kayak kecil kayak ada warung Sunda di mana-mana, warung Madura di mana-mana ya kan. warung Kuningan Nah, juga betul. ada sekarang. Itu kita udah dihajar habis-habisan tuh ya Iya, kan. pribumi. Iya, bukan masalah pribumi atau gimana ya mas, tapi kita udah bersaing secara ketat nih di sini. Iya, betul. Ditambah lagi nanti ada koperasi desa yang misalkan hanya untuk berniaga, ya ancur-ancuran lagi kita. Ada saingan juga Betul. di situ. Tambah lagi baik lagi, kita harus bayar Ya, pajak. betul. Kita harus bayar pajak intinya ya. Kita harus bayar pajak sebagai warga negara Indonesia. Makanya itu segelintir kayak apa ya, permasalahan di masyarakat. Iya betul. Semoga aja dalam programnya presiden kita itu tidak menjadi bumerang atau berdampak buruk pada masyarakat kecil. Yang saya harapkan dari Kopdes tersebut itu ada penerimaan bantuan yang tepat sasaran Betul. di situ. Tidak mengeneralisasikan semua itu bisa belanja ke koperasi. Betul. Karena mau bagaimanapun ketika yang pembahasan pertama tadi, masyarakat Indonesia ketika ada barang yang lebih murah Pasti pasti diincar, Mas. diincar. Betul banget. Dan di situ bisa menjadikan dampaknya lebih luas terkait dengan stok nanti. Stoknya makin habis. Nah, itu kan bisa menjadi dampak juga. Nanti harga bisa naik atau bagaimana. Ya, apa ya, harapan saya juga terhadap Koperasi Merah Putih ya memang kalau misalkan tujuannya untuk mendistribusikan bantuan atau mendistribusikan dari pihak petani atau UMKM yang memiliki produk, Iya. mereka titipkan ke koperasi mungkin oke. Iya, betul. Tapi kalau misalkan hanya untuk balik lagi berniaga, yo kasihan mas, kasihan UMKM yang kecil kayak gitu. Bisa menjadikan dampaknya. Betul. Karena memang saya lihat spill dari beberapa di konten media sosial ya, terutama itu banyak banget. Aku sampai biringin, ini mau jadi warung apa piye? Iya, masih bingung ya. Ya, ini mau jadi warung apa piye? Ah, Segala mie ada di situ, ya kan ada Minimarket. ini, ada ini, ya, kayak minimarket persis, ya kan. iya betul. Ya akhirnya mikirnya ini mau dibawa kemana sih? Arahnya. Iya, Apakah untuk simpan pinjam yang namanya Nah. koperasi kan? Apakah untuk simpan, simpan pinjam? pinjam. Iya, barangkali ada UMKM yang benar-benar membutuhkan. Nah, kita bisa pinjam ke koperasi. Padahal kalau misal menurut saya untuk simpan pinjam di negara kita itu juga ada yang namanya koperasi simpan pinjam juga. Oke. Waktu betul. presiden sebelumnya itu ada koperasi yang dikelola negara itu ada. Betul. Tapi kayaknya mungkin ya ini untuk berniaga karena ya seperti supermarket yang kita lihat lah. Ya, iya makanya aku ngobrol kayak gini kan harapanku sebagai masyarakat itu kalau misalkan memang diprioritasin untuk mendistribusikan bantuan itu lebih bagus. Iya, betul. Yang kedua mendistribusikan dari pihak petani. Hasil pertanian apa di daerah situ kita distribusikan untuk jangkauan yang lebih luas. Jadi seenggaknya itu petani itu lebih layak, Mas. Betul. Ya kan. Tapi kalau misalkan hanya untuk berniaga semata dengan harga yang lebih murah, otomatis ya UMKM yang di sekitar itu bisa terdampak. Itu menjadi bumerang juga. Tuh. Oke, terima kasih untuk Mas Firman Wah, aku yang sangat terima kasih nih, Mas. sudah datang ke sini, sudah bisa menyempatkan waktu, sudah memberikan Terima kasih aspirasi. Semoga aspirasi yang kami sampaikan lewat media sosial itu bisa terrealisasi Tuh. dan kita mengharapkan itu. Mau bagaimanapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu terkena dampak ke masyarakat. Betul banget Itu itu, Mas. sangat terdampak. Dari mulai apapun itu pekerjaannya pasti terdampak. Betul. Semoga untuk harapan ke depan pemerintah itu bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Terima kasih Mas Firman Terima kasih banyak, datang Mas Adi. ke sini sudah memberikan aspirasi. Terima kasih banyak. Cukup sekian video pada kesempatan hari ini. Mungkin untuk
kelanjutan video ini ada ya, mungkin questarnya kita ganti-ganti lagi atau tetap ya, kita belum tahu nanti. Ya syukur-syukur bisa datang dan kita semoga aja bisa konsisten dalam konten kali ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Wis.